Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dalam kesempatan kali ini, saya akan sedikit bercerita tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah peristiwa luar biasa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah ke Madinah. Saat itu, Rasulullah menempuh perjalanan panjang di saat keadaan beliau sedang tidak baik-baik saja. Sebab baru saja kehilangan kakek, paman, dan istri tercintanya. Isra yang berarti perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah dari bumi menuju langit ketujuh hingga ke Sidratul Muntaha. Selama perjalanan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad ditemani oleh malaikat Jibril. Dalil naiknya Isra Mi'raj terdapat pada surah An-Najm ayat 13-15 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'ahu naslatan ukhra inna sidratil muntaha innaha jannatul mawa, yang artinya dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam keadaan yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada sungai tempat tinggal. Rasul melakukan perjalanan dengan menaiki kendaraan bernama buraq. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dijelaskan, yang artinya didatangkan kepadaku buraq, yaitu binatang putih lebih besar dari himar dan lebih kecil dari bigal. Ia melangkahkan kakinya sejauh pandangan mata. Kemudian aku mengendarainya. Lalu ia membawaku sehingga sampai ke Baitul Maqdis. Kemudian aku mengikatnya pada tempat para nabi mengikat kendaraannya. Kemudian aku sholat 2 rakaat di dalamnya. Lalu aku keluar. Hadis riwayat Bukhari. Dalam perjalanan tersebut, Rasulullah bertemu Nabi Adam di langit pertama, Nabi Isa di langit kedua, Nabi Yusuf di langit ketiga, Nabi Idris di langit keempat, Nabi Harun di langit kelima, dan Nabi Musa di langit keenam. Pada peristiwa penting itu, Rasulullah langsung menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholat 5 waktu sehari semalam. Jadi, latar belakang terjadinya Isra Mi'raj adalah keinginan Allah untuk menghibur Nabi Muhammad. Kalau di masa sekarang kita nyebutnya healing, tapi healingnya Rasul ini berbeda, bukan seperti healing yang keluyuran. Healingnya Nabi Muhammad ini bisa disebut sebagai perjalanan ketakwaan. Tetapi tujuan utama Allah yaitu untuk memberi perintah sholat. Allah ingin hambanya itu healing dengan cara sholat dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, mulanya Nabi Muhammad menerima perintah sholat 50 kali dalam sehari semalam oleh Allah. Namun, Nabi Musa mengingatkan jika jumlah itu terlalu banyak. Nabi Muhammad kemudian meminta keringanan hingga akhirnya sholat hanya tersisa 5 kali sehari semalam. Padahal hanya 5 kali dalam sehari semalam, namun kita masih sering melalaikan sholat. Alangkah baiknya mulai sekarang kita healing dengan cara beribadah. Insya Allah hati akan terasa tenang, urusan kita juga akan bermudah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.